Bandung. DPRD Kota Malang Selasa 17 Juli 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda pengarus utamaan gender. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siradihita dan dihadiri oleh seluruh wakil ketua dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Pada rapat paripurna ini, Ketua DPRD memberikan waktu kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan akhir terhadap Ranperda pengarus utamaan gender. Sebentar lagi rapat paripurna akan kita mulai. Mohon berkenan teman-teman yang masih ada di luar kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! Kota Malang! Tepuk tangan Bapak Ibu. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini secara resmi dibuka, marilah bersama-sama kita awali dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 anggota Dewan telah hadir 31 orang, izin 3 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda pengarus utamaan gender. 2. Pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir wali kota. 4. Penandatanganan keputusan DPRD. Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Juli 2025, tepat pukul 10:13 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, yang saya hormati Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati pimpinan partai politik Kota Malang serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah masih merupakan rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 14 Juli 2025, dan pada hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Pengarus Utamaan Gender. 2. Pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir wali kota. 4. Penandatanganan keputusan DPRD. Namun sebelum rapat ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagaimana saya sebutkan tadi. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara pertama, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi. Saya beri kesempatan pertama kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada Saudara Anastasia Ida Susanti, disilakan. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender atau PUG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna, ketua, wakil ketua, serta seluruh anggota DPRD Kota Malang. Yang kami hormati saudara wali kota dan wakil wali kota, yang kami hormati seluruh jajaran Forkopimda Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati staf ahli dan asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kota Malang, yang kami hormati para pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan media, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Segala rasa syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Agung dan yang menentukan atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama kesehatan yang tiada nilainya dari apapun, sehingga kita berkesempatan hadir dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Atas bimbingan Allah pula kita dapat berkumpul di sini untuk kami fraksi PDI Perjuangan dapat menyelesaikan tugas menyusun pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender atau PUG, sebagaimana yang akan kami sampaikan dalam forum ini. Doa dan harapan kita semua, semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya agar kita mampu menunaikan tugas dan kewajiban dalam upaya mewujudkan harapan masyarakat Kota Malang yang maju dan sejahtera. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mengawali pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna
DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada semua pihak, baik dari pihak legislatif, yaitu anggota DPRD Kota Malang, khususnya panitia khusus, pansus, serta pihak eksekutif, yaitu Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, beserta semua jajaran pemerintah Kota Malang yang telah mengikuti semua proses pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengaruh utamaan gender atau PUG ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama tertuang dalam beberapa proses pembahasan, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam menghantar rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengarusamaan gender. 2. Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengarusamaan gender. 3. Jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang mengenai rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengarusamaan gender. 4. Hasil laporan panitia khusus DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengarusamaan gender. Serta 5. Diskusi dan analisis internal fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengarusamaan gender. Maka, setelah mengkaji, mempelajari, dan membahas dengan seksama terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengarusamaan gender, perkenankanlah kami, fraksi PDI Perjuangan, memberikan rekomendasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun Kota Malang yang berkeadilan, berkesetaraan, serta menjunjung tinggi hak-hak manusia. Saya akan membacakan semua karena stakeholder banyak didominasi kaum lelaki. Cukup bersyukurnya fraksi ada banyak perempuannya, meskipun ada satu fraksi yang tidak ada perempuannya. Mohon maaf, Ustadz Rohmat. Satu, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah Kota Malang memiliki kewajiban untuk menentukan indikator makro pada pelaksanaan PUG secara eksplisit sehingga capaian indeks kebijakan PUG dalam pelaksanaan program pemerintah Kota Malang terstruktur dan terukur dengan baik. 2. Secara komprehensif, pelaksanaan peraturan pengarusamaan gender harus dikuatkan dengan membangun capacity building, dengan mengembangkan kapasitas pelaksana PUG dalam pelaksanaan prinsip-prinsip gender serta instrumen analisis gender seperti gender analysis pathway dan gender budget statement yang pemahaman dan penggunaannya belum merata. 3. Sebagai salah satu rujukan daerah maju di Jawa Timur, Kota Malang
harus mampu mengurangi kejahatan perempuan dan berbagai kelompok minor dalam objek pengarusamaan gender melalui metode yang lebih interventif, komprehensif, agar tidak terkesan berjalan tanpa konsep dan tujuan. Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah Kota Malang mempunyai strategi dan program prioritas yang akan digunakan atau diterapkan sebagai langkah-langkah efektifnya di seluruh sektor agar permasalahan dimaksud segera teratasi. Selanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kepada Saudari Putri Aidilah Nur Fitriah Kriswanto SH disilakan. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pengaruh utama gender ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dapat tercipta suatu kondisi kesetaraan gender dan inklusi sosial di Kota Malang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan dan strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui pengalaman dan aspirasi dari masyarakat sehingga dipandang perlu menjadi dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang berkaitan dengan gender di Kota Malang. Sebagai bagian dari upaya memajukan pembangunan untuk mewujudkan Kota Malang berkelas menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DKD Kota Malang menyampaikan saran, masukan, rekomendasi sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat pemerintah Kota Malang perlu memfasilitasi pelatihan dan keterampilan sekaligus dukungan permodalan untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar mampu bersaing dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Pemerintah Kota Malang perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui struktur pemerintahan hingga tingkat RT dan RW tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Pemerintah Kota Malang perlu memberikan perhatian lebih terhadap organisasi kemasyarakatan yang berbasis perempuan dalam bentuk alokasi anggaran dan fasilitas penunjangnya. Poin 4 dan poin 6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah Kota Malang untuk menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi perempuan dari berbagai aspek, mulai dari pencahayaan yang baik, CCTV, aksesibilitas, dan lingkungan yang aman dari pelecehan dan kekerasan. Poin 7 terbaca. Poin 8. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong pentingnya partisipasi masyarakat sipil maupun LSM yang ada di Kota Malang dalam pelaksanaan Perda PUG demi mewujudkan kontrol sosial dan keberlanjutan program PUG di Kota Malang. Dengan demikian, setelah mencermati dan mempelajari dokumen pengaruh utamaan gender serta memperhatikan hasil pembahasan di forum fraksi, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DKD Kota Malang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan tentang pengaruh utamaan gender untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dapat dilanjutkan pada proses pengambilan keputusan bersama DPRD dan pemerintah daerah Kota Malang. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengaruh utamaan gender dengan harapan semoga hasil keputusan bersama ini dapat meningkatkan proses pembangunan Kota Malang ke depan yang lebih baik dan maju menuju Kota Malang yang berdatun thayyibatun warahun wafur. Amin. Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyampaian pendapat akhir fraksi ini terdapat kekurangan baik dari sisi materi pembahasan maupun dari sisi bahasa. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian hadirin dan rapat paripurna dewan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang dilakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam 15 Juli 2025. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Ketua Saniman Wafi STRK ditandatangani dan distempel. Selanjutnya, satu-satunya fraksi tanpa anggota fraksi perempuan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera kepada Saudara Haji Rohman Kasas disilakan.
Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PKS terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penghapus keutamaan gender. Hadirin yang berbahagia, penghapus keutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan ini di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam ajaran agama, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kesetaraan dan keduanya memiliki hak-hak yang sama. Agama kita juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab moral sosial yang sama untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Kita mengakui perbedaan biologis dan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Prinsip-prinsip agama mengajarkan pentingnya saling melengkapi dan bekerja sama dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi perda penghapus keutamaan gender harus memperhatikan konteks budaya, norma agama, dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama. Hadirin, kalau saya tegaskan, mohon maaf. Umpamanya di DPR, imam perempuan di sholat zuhur itu adalah ibu ketua DPR, maka kami dan Mas Dhani tidak jadi sholat. Ya, karena di saat rukuk juga heran, di saat sujud juga heran. Maka di saat sholat itu perempuan jadi imam untuk perempuan. Sedangkan kalau bapak-bapak ada, maka Abah Ikrom yang jadi pemimpin imam sholat, perempuan di belakang. Begitu aturannya. Gender tetap, tetapi ada porsi-porsi tertentu. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, yang berbahagia. Setelah mengkaji, mempelajari, membahas dengan seksama terhadap 1 sampai 6 terbanyak. Nomor 7, hasil pembahasan lebih lanjut dalam fraksi PKS, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS DPRD Kota Malang menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah dan perda Kota Malang tentang penghapus keutamaan gender. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, tanpa mengurangi uraian di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penghapus keutamaan gender untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, dengan tidak mengurangi persetujuan kami, maka dengan ini fraksi Gerindra memberikan catatan sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui implementasi percepatan perusahaan gender, penghapus keutamaan gender sebagai pendekatan dalam pemberdayaan perempuan guna menurunkan tingkat kepentingan gender atau meningkatkan indeks pembangunan gender. 2. Berharap kepada pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan 6 perenungan penghapus keutamaan gender secara menyeluruh dan tidak hanya sebatas sosialisasi, melainkan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang PUG di daerah. Keenam persyaratan tersebut meliputi A. Komitmen politik dan kepemimpinan lembaga yang diwujudkan dalam peraturan dan dukungan penuh dari pemerintah. B. Kebijakan operasional dan program yang mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai bidang pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kelembagaan PUG yang kuat dengan struktur dan mekanisme seperti tim penghapus keutamaan gender, focal point dan sekretariat perencanaan serta pengangguran responsif gender. D.
sumber daya manusia dan anggaran yang mampu memiliki kepekaan, pengetahuan dan keterampilan analisis gender untuk menjalankan PUG secara efektif dan wilayahnya masing-masing. Data terpilah yang kuantitatif berdasarkan jenis kelamin dan kategori lain yang relevan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PUG melalui forum komunikasi dengan pakar dan organisasi terkait. Implementasi 6 poin itu merupakan fondasi utama agar PUG dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di daerah sesuai amanat Permendagri nomor 67 tahun 2011. 3. Pemerintah Kota Malang harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengintegrasikan pengaruh utama gender ke seluruh program kerja yang didanai melalui APBD. Langkah ini adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, agama, budaya, maupun jenis kelamin. Komitmen tersebut dituangkan melalui pengintegrasian isu gender dalam musrenbang tematik, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang responsif gender, serta pengalokasian anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok yang sangat rentan. Selain itu, keterlibatan aktif sebagai elemen masyarakat dalam pemangku kepentingan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program menjadi bukti nyata kesungguhan pemerintah Kota Malang dalam menciptakan sikap egaliter terhadap gender dalam pembangunan secara komprehensif semua sektor. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, selanjutnya perkenankanlah kami fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Malang atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan pendapat akhir fraksi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan pimpinan fraksi, pimpinan komisi, serta kepada wali kota dan wakil wali kota beserta jajarannya atas peran aktif serta kerjasamanya sehingga tercapai rasa kebersamaan dengan penuh pengertian dan keikhlasan hingga dalam setiap pembahasan agenda rapat dapat terlaksana dengan baik. Kami juga perlu menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas peran aktifnya yang telah diberikan khususnya dalam proses-proses pembahasan dan rapat-rapat yang telah dilaksanakan. Harapan kami semua, semoga rapat paripurna pendapat akhir fraksi ini dapat berjalan baik dengan lancar. Pengaruh utamaan gender sebagai strategi untuk mengintegrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan tujuan mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Ini berarti memastikan bahwa kebijakan, program, dan proyek pembangunan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi baik perempuan maupun laki-laki, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Pengaruh utamaan gender bukan hanya tentang program khusus untuk perempuan, tetapi merupakan strategi yang melibatkan semua sektor dan ikatan dalam pembangunan. Sebagai mitra kerja konstruktif dalam kesempatan ini, kami fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap kerja keras Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang beserta seluruh jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Malang. Dalam kesempatan yang sama pula terhadap proses pelaksanaan PUG di Kota Malang. Dengan menerapkan PUG, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih inklusif, adil dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang setara bagi seluruh
seluruh masyarakat tanpa memandang jenis kelamin. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ketua Wali Kota dan seluruh peserta yang pada pagi hari ini ketika tadi diteriakkan hidup wanita, saya diam. Tapi ketika diteriakkan hidup perempuan, saya teriak yang paling kencang. Karena kenapa? Menurut bahasa etimologi Jawa, wanita adalah wani ditoto. Kami bukan para perempuan yang wani ditoto. Tapi menurut bahasa etimologi, perempuan adalah kami empu. Empu adalah sebuah gelar untuk kita semua. Wanita harus dihormati dan berhak untuk dihormati. Hidup perempuan! Hidup perempuan! Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender, serta ucapan terima kasih kepada Sekretaris Dewan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi dalam proses-proses pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengarusutamaan gender, serta semua pihak yang terkait sehingga selesainya pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengarusutamaan gender ini. Semoga rapat paripurna pendapat akhir fraksi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Rapat paripurna yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, setelah mencermati dan mempelajari 1. Materi rancangan peraturan daerah, 2. Laporan hasil pembahasan pansus, 3. Hasil rapat fraksi damai DPRD Kota Malang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan disertai rasa tanggung jawab, fraksi damai DPRD Kota Malang menyampaikan pendapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengarusutamaan gender ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Malang. Sebagai satu kesatuan dari pendapat fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan guna menjadi perhatian sebagai berikut. 1. Tidak saya baca semua nanti, mohon maaf. 1. Setelah ditetapkan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender, fraksi damai DPRD Kota Malang berharap kepada pemerintah Kota Malang agar segera membuat langkah dengan melibatkan pemahaman terhadap peran dan pengaruh gender dalam konteks tertentu. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pengarusutamaan gender atau PUG antara lain: 1. Memastikan keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan. B. Analisis gender untuk memahami perbedaan kebutuhan, pengalaman, serta menilai dampak kebijakan program maupun proyek terhadap perempuan dan laki-laki dengan cara yang sistematis. Terakhir, kesempatan kepada fraksi Nasdem PSI kepada Saudari Kristina Yanmarti SS disilakan. Yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, kami fraksi Partai Nasdem PSI DPRD Kota Malang ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang mencermati dan mempelajari 1. Rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengarusutamaan gender, 2. Jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, 3. Hasil rapat dengar pendapat bersama dengan organisasi perangkat daerah, 4. Laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kota Malang terhadap peran Perda Kota Malang tentang pengarusutamaan gender,
5. Hasil rapat fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang. Maka dengan rasa penuh tanggung jawab, fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang menyatakan menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengurus utamaan gender untuk selanjutnya menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang menutup pendapat akhir fraksi, maka izinkanlah kami menyampaikan beberapa catatan strategis, saran, dan masukan yang menjadi satu kesatuan utuh dari persetujuan ini. Beberapa hal sudah dibacakan oleh beberapa fraksi, jadi kami membacakan poin-poin yang penting saja. 1. Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang memandang bahwa pengarus utamaan gender Kota Malang secara garis besar harus ditujukan dalam rangka mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya dalam menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama, dan penghargaan yang sama guna memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan hingga memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan. Oleh karenanya, fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang menyambut baik lahirnya perda ini di Kota Malang dengan semangat pemerataan pembangunan yang tidak timpang gender di masa mendatang. 2. Fraksi Nasdem PSI memandang bahwa ketimpangan gender yang masih terjadi dalam segala aspek bidang pembangunan terus mendapatkan peran yang tegas dan nyata dari pemerintah, sehingga upaya meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan dalam konteks kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara bisa mendapat tempat yang strategis dalam seluruh proses pembangunan. Oleh karenanya, hadirnya perda tentang pengarus utamaan gender di Kota Malang diharapkan mampu diakselerasi dengan baik oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program jangka panjang, sehingga perda ini nantinya tidak saja menjadi dokumen hukum semata, namun menjadi aksi dan realisasi sehingga tujuan yang ditetapkan dalam perda ini bisa berdampak positif bagi masyarakat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyetujui dan menyepakati. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menerima dan menyetujui. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima dan menyetujui. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menerima dan menyetujui. Fraksi Partai Golongan Karya menerima dan menyetujui. Fraksi Damai menerima dan menyetujui. Fraksi Nasdem PSI menerima dan menyetujui. Demikian ringkasan pendapat akhir fraksi yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pendapat akhir fraksi yang telah disampaikan tadi, selanjutnya saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender dapat ditetapkan untuk menjadi keputusan DPRD? Setuju? Terima kasih Pak Roman. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya rancangan keputusan DPRD ditetapkan menjadi keputusan DPRD tadi, berikutnya marilah kita ikuti bersama penyampaian pendapat akhir Wali Kota yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang. Kepada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, disilakan. Wali Kota Malang yang menyampaikan pendapat akhir mengatakan pengarus utamaan gender sebagai wujud dalam melaksanakan amanat undang-undang. Untuk itu implementasi Perda Pengarus Utamaan Gender, yakni peningkatan akses pendidikan, kesempatan ekonomi yang merata,
layanan kesehatan responsif gender dan partisipasi publik yang inklusif. Yang saya hormati saudara ketua DPRD Kota Malang, yang saya hormati para wakil ketua DPRD Kota Malang, yang saya hormati para ketua fraksi, ketua komisi, serta seluruh anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara sekretaris daerah Kota Malang, yang saya hormati Forkopimda Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan partai politik dan pimpinan perguruan tinggi Kota Malang, yang saya hormati jajaran staf ahli, asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah pimpinan pemerintah Kota Malang, undangan dan hadirin yang berbahagia serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, karena atas ridho dan sayangnya. Pada kesempatan berbahagia ini, kita masih dipertemukan di tempat ini dalam forum rapat paripurna yang mulia dan dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Tentunya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, maka sudah selayaknya semuanya mampu kita jadikan motivasi dan semangat untuk terus berkarya serta memberikan pengabdian terbaik bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dengan peserta rapat paripurna yang berbahagia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Salah satu uji keberhasilan kota adalah pembentukan peraturan daerah kabupaten kota. Atas dasar itulah, sebagai wujud nyata kebersamaan kita semua dalam melaksanakan amanat dimaksud, maka rancangan peraturan daerah tentang arus utama gender pada hari ini sekiranya dapat disetujui dan selanjutnya agar rancangan peraturan daerah ini mengikuti proses lebih lanjut untuk segera ditindakan. Pimpinan yang hormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lekat untuk melindungi segenap umat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445, bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa, dipandang perlu untuk melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan. Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam memberikan arah dan landasan dalam pengarusutamaan gender. Pimpinan yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan dan harapan kita bersama. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kami tutup, kami akan bacakan tabel. Makan siang, lauknya ikan. Ditambah kerupuk untuk camilan. Pendapat akhir Raperda PUD telah disampaikan untuk pijakan pembangunan yang berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam kebahagiaan untuk kita semua. Salut. Santi Santi Santiu. Budaya, salam kebajikan, berakhir. Merdeka. Kota Malang. Sampaikan pendapat Wakil Wali Kota, rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD kepada Sekretariat DPRD agar mempersiapkan, dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri, dan setelah selesai acara penandatanganan dipersilakan langsung duduk kembali.
Setelah semua fraksi menerima dan menyetujui, Ketua DPRD Kota Malang langsung menetapkan Ranperda Pengarus Utamaan Gender menjadi perda. Sementara usaha penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang, kemudian dengan resmi pengesahan Ranperda Pengarus Utamaan Gender menjadi perda yang ditandai dengan penandatanganan surat penetapan oleh Ketua DPRD Kota Malang. 1, 2, 3. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, melanjutkan syair intermezzo saya kemarin yang berhenti di intro dan chorusnya, maka saya selesaikan dengan koda atau ending. Masih ingat kutipan kemarin yang berbunyi, ingat perempuan bukan tentang yang dikatakannya kasih, perempuan selalu tentang yang tak terucap. Mewakili tema besar perda yang baru saja kita sepakati bersama, gender umumnya ditakar berdasarkan hanya yang terucap dari para objek yang belum berhasil menjadi subjek. Padahal lebih banyak lagi yang tak terucap. Perda yang merupakan bahasa cinta pemerintah kepada masyarakatnya, seperti kutipan berikut ini. Bahkan ketika seseorang menolak cintamu, itu berarti dia masih menghargaimu karena masih menganggapmu ada. Sungguh malang nasib mereka yang tidak ada. Cintanya diterima tidak, ditolak pun tidak. Karena mereka dianggap tiada. Saya berharap permasalahan gender ini dianggap ada. Jadi ditolak juga, nanti kita duduki bersama. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penandatanganan keputusan DPRD, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini terselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang pengarus utamaan gender. 2. Pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota. 4. Penandatanganan keputusan DPRD pada hari ini Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025 tepat pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka! Alhamdulillah ya 2 tahun ini perjuangannya Ketua Pansus ini, dulu Ketua Pansus sekarang jadi Ketua DPRD. Akhirnya alhamdulillah ini bisa ditetapkan dan tindak lanjutnya salah satunya kami dari eksekutif sudah mengajukan ke legislatif untuk pemecahan dinas. Kita nanti akan ada dinas pemberdayaan perempuan dan anak dan keluarga berencana supaya fokus. Kemarin kan jadi satu ya dinas. Inilah salah satu bukti nyata perhatian dari pemerintah terkait dengan pemberdayaan perempuan. Pak, tapi selama ini sebelum dipecah itu nanti ada ini nggak sih Pak, apa kayak keluhan atau apa belum terselesaikan masalahnya perempuan ini atau seperti apa? Ya ini kan panjang ya, panjang prosesnya. Kami sudah lempar itu kalau tidak salah di awal tahun 2023 prosesnya dan hari ini. Memang nanti itu Mbak Ketua ya sebagai Ketua Pansus yang akan meletakkan karena kita dari itu sudah melempar prosesnya akhirnya dengan sekarang. Kami memang terus mengutamakan terkait dengan persamaan gender ini yang dituangkan dalam perda ini dan termasuk juga
dengan berdirinya dinas yang khusus terkait dengan pemberdayaan perempuan, kita harapkan nanti perhatian dengan hal tersebut, program dan kegiatannya lebih jelas, lebih nyata, dan memang betul-betul dibutuhkan oleh kaum perempuan. Salah satunya kita juga punya musrembang tematik khusus perempuan. Ya. Nah itu juga salah satunya sebetulnya kita bagaimana perhatian dari pemerintah terkait dengan perempuan. Dalam dinas baru tersebut nanti kira-kira permasalahan apa sih Pak yang harus dituntaskan? Banyak, ya banyak lah nanti karena dengan adanya dinas ini tersebut prioritas-prioritas yang memang harus dilakukan, terutama dengan adanya langkah-langkah dan juga terkait dengan penganggaran. Kalau ada dinas kan berarti kita akan lebih mudah, dan tentu pemantauan, evaluasi dan program kerjanya akan lebih mudah. Nah, itulah dari dinas. Kalau prioritasnya seperti apa saja, ya banyaklah hal yang nanti akan kita selesaikan. Mudah-mudahan ini dinas sudah kita lempar kemarin OPD-nya, harapannya nanti juga bisa selesai dan kita sudah menentukan siapa nanti pejabat-pejabatnya dan program dan kegiatannya. Mudah-mudahan apabila ditentukan di sini dalam APBD tahun 2026 sudah ada program sendiri khusus pemberdayaan perempuan. Jadi sebenarnya kalau di Perda itu kan udah jelas gitu ya, ada penggeraknya, ada focal point-nya, ada tim-timnya lah gitu yang diamanatkan di masing-masing perangkat daerah yang terkait gitu. Jadi nanti kita bisa lihat juga melalui program dan kebijakannya pastinya kan akan disesuaikan dengan Perda itu tadi. Ruang-ruangnya seperti apa, sasarannya seperti apa, kan itu semua sudah ditetapkan. Yang jelas saya berharap nanti perwalnya dipercepat sih. Ada ini nggak sih Mbak, anggaran selama ini untuk pengaruh utama gender terutama untuk perempuan? Sebenarnya ada, tetapi kan mungkin masih belum menyeluruh ya gitu. Hanya dinas yang teknisnya aja gitu. Kalau untuk keseluruhan mungkin masih belum. Kalau ini kan amanatnya kan merata gitu ya. Gitu sih. Berarti nanti kalau pembentukan dinas baru itu perwalnya dulu atau bisa bebarengan atau gimana? Perwal perdanya ini. Saat ini kan kita masih mau masuk untuk SOTK kan masih baru akan masuk dalam tahap pembahasan kan gitu. Kemarin baru dilempar, masih butuh beberapa proses lagi. Ini kan udah selesai ya, kita tinggal nunggu nanti kira-kira perwalnya ini akan secepat apa gitu. Kami berharap sih di tahun ini juga bisa terselesaikan. Mumpung sekarang kan masih pertengahan tahun ya. Jadi kalau maksimum 6 bulan kan mestinya kalau perwal bisa lebih cepat. Mbak, tapi selama ini apa sih Mbak yang dilihat Pemkot kurang atau harus memaksimalkan di perempuan? Di dalam Perda ini diamanatkan tentang satu data gender yang kemarin kita mungkin masih belum terorkestrasi dengan baik gitu ya. Jadi di dalam Perda ini sudah tersusun bagaimana kewenangan kita untuk bisa menghimpun data-datanya dan mengolah serta konekkan dengan pusat karena memang ini terintegrasi. Jadi dari pusat, provinsi dan kota kabupaten kayak gitu. Jadi nanti dari harapan kami dari situ itu kemudian menjadi bank data untuk menentukan kebijakan kita arahnya seperti apa, golongan mana yang masih timpang gitu, atau layer mana yang masih timpang, kemudian yang mana yang harus kita lebih berdayakan lagi. Simon Alfredo melaporkan. Sekali lagi dengan tangan terpotong. 1, 2,